Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salimar, penyuluh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Kecamatan Dumbai, masih dalam seputar pembahasan larangan-larangan bagi orang yang haid. Kemarin kita telah membahas yang keenam, larangan bagi orang haid, yaitu orang yang haid tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Walaupun terjadi khilaf di kalangan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i hukum dia tawaf. Kalau murtad juga perempuan haid tadi melakukan tawaf, maka tawafnya tidak sah dan dia tidak membayar damnya. Tapi menurut Abu Hanifah tawafnya sah dan dia wajib membayar budnah seekor unta. Begitu juga sa'inya tidak sah. Tapi kalau sa'i tidak sah setelah dilakukan tawaf dan ditambal dengan seekor kambing. Sementara untuk Mughirah dari kalangan Maliki tidak disyaratkan toharah untuk tawaf itu, tetapi toharah untuk tawaf itu hanyalah sunat saja. Jikalau ada orang yang berhadas, ngotot juga dia bertawaf, maka dia wajib bayar seekor kambing. Dan jika ada orang junub yang bertawaf, maka dia wajib membayar seekor unta. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-7 yaitu al-wat'u, bersetubuh. Jadi larangan bagi orang haid tadi apa? Perempuan haid tidak boleh disetubuhi, tidak boleh digauli. Kemudian wal istimta, dan bercumbu, bersenang-senang dengan orang haid. Apa itu? Bima baina surati wa rukbah, pada apa di antara pusar dan lutut, itu dilarang. Hujjatu zalik qauluhu ta'ala, argumentasi atau dalil yang dijadikan larangan orang haid itu untuk disetubuhi dan juga istimta dengannya, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan-perempuan itu pada masa haid. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yakhillu li mimraati, apa yang halal bagiku dari istriku, wahya haidun, sedangkan dia dalam keadaan haid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma fawqal izar, yang menjadi hak kamu adalah yang boleh kamu lakukan. Laka itu yang boleh kamu lakukan terhadap istrimu yang sedang haid, ma fawqal izar, yaitu yang di atas kain sarung. Berarti dari atas pusar ke atas, itu bukan pusar ke bawah ya, dari pusar ke atas. Nah, itu yang dibolehkan. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, walam yudha'ifhu, dan Abu Daud tidak mendhaifkan hadis itu, fayakunu hasanan, maka otomatis jadilah hadis itu hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ihdana, dia memerintahkan salah seorang kami, kata Aisyah, berarti istri Nabi. Jadi bahasanya tuh apa namanya, diperhaluslah oleh Aisyah. Salah seorang dari kami itu diperintahkan Nabi, yang itu, idza kanat haidan, apabila salah seorang kami itu dalam keadaan haid, apa perintahkan Nabi, anta tadira, untuk mengenakan kain sarung, wa yubashiruha fawqal izar, dan Rasulullah pun mencumbuinya di atas kain sarung, tidak dipusar ke atas. Warawa Muslim an Maimunata nahwahu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis seperti ini dari Maimunah. Wal makna fi tahrima tahtal izar, dan makna dalam pengharaman apa yang di bawah kain sarung, annahu harimul farji, bahwasanya dia adalah lokasi larangan faraj. Jadi seakan-akan faraj itu adalah kebun,
dan di sekitarnya itu di atas larangan itu hanya sekedar mafaukul izar. Jadi kalau mafaukul izar boleh, tapi tahtal izar itu dilarang, tidak bermain di lokasi larangan itu. Ketika itu maksudnya adalah harimul faraji, yaitu lokasi larangan bagi faraj, agar jangan jatuh ke dalam faraj itu. Seperti orang yang orang yang takut jatuh ke sungai, ya hati-hati, jangan main tepi sungai, jangan bermain-main di tepi sungai itu, karena itu harimnya gitu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama haulal hima, siapa yang bermain di sekitar larangan itu, pagar itu, yusiku ayyar ta'afi, hampir saja dia masuk ke dalamnya. Karena itu kalau dia memang bermain di kebun, jarang dia di kebun lalu dia bermain-main di tepi kebun itu, lama-lama masuk juga dia ke dalam kebun itu. Walaupun sebenarnya dia hanya bermain di tempat-tempat perbatasan larangan pada harimnya saja, yaitu pagar. Tapi kalau lama-lama main di pagar itu tadi, kan yang diharamkan adalah farajnya, tapi dilarang kita bermain di tepi. Jadi di atas di bawah dari kain sarung tadi, berarti tepat kain di atas faraj tadi. Yang dibolehkan itu kan yang di atas pusar kan begitu. Nah, dia khawatir nanti lama-lama dia keceplosan juga, masuk juga ke dalam itu. Wakilah, dan ada yang berpendapat, kata dia, ini pendapat kedua ya. Kalau pendapat pertama kata apa? Dilarang bermain di antara pusar dan lutut, ya kan? Berarti yang dibolehkan hanyalah di atas di atas kain sarung ke atas, yaitu di atas pusar ke atas, itu yang boleh. Adapun di bawah kain sarung, berarti dari pusat ke bawah di antara pusat dan lutut itu dilarang, persis seperti harimnya sebuah kebun. Maka larangan bermain di tahtal izar itu, di bawah kain sarung itu adalah harimul farji, seakan-akan itu adalah pagar larangannya untuk jangan jatuh ke dalam kemaluan perempuan istri kita itu maksudnya. Baik. Dan ada yang berpendapat innamani lah hasar maknanya ya. Dan ada yang berpendapat innama yahrumul watu fil farji wahda. Yang haram itu hanyalah bersetubuh pada faraj saja. Kalau hanya bermain-main di tepi itu tidak sampai masuk ya tidak apa-apa, kata dia. Ini pendapat kedua. Wa hadza qaulun qadimun li Syafi'i. Dan ini adalah pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Jadi waktu Imam Syafi'i di Baghdad dia berpendapat seperti ini. Yang dilarang itu hanyalah pada farad saja, pada kemaluan saja, pada bersetubuhnya saja. Kalau hanya bercumbu-cumbu walaupun di antara pusar dan lutut boleh. Ini kan pendapat kedua. Kalau pendapat pertama yang boleh itu hanyalah di atas kain dari pusar ke atas, kan begitu. Nah, pendapat ini yang mengatakan pendapat kedua ini bahwasanya yang dilarang itu hanyalah bersetubuh saja, memasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Ini adalah pendapat qadim Imam Syafi'i wa hujjatu, dan argumen Imam Syafi'i mengatakan itu bahwasanya yang haramnya bersetubuh saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya Yahudi dahulu apabila haid istri-istri mereka dengan mereka tidak makan dengan istrinya dan tidak pula menggaulinya di dalam rumah. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa anzalallahu taala, lalu Allah menurunkan firman-Nya, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan-perempuan pada posisi haidnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, isna'u kulla syai'in ila nikah, lakukanlah apa saja terhadap istrimu yang haid kecuali bersetubuh. Berarti berdasarkan hadis ini yang dilarang itu hanyalah menggauli saja pada faraj, pada kemaluannya. Adapun selain dari itu boleh, karena itu illan nikah, kecuali hanya pada nikahnya, jadi pada bersetubuhnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fi Syarh Al-Muhadzab, dalam Syarah Al-Muhadzabnya, apa dia katanya, wa huwa aqwadu dalilan, hadis inilah dalil yang paling kuat, fahuwal muhtar, dan dia adalah
pendapat yang dipilih. Yang haram itu hanya mensetubuhi saja, walaupun mencumbuinya, walaupun di antara pusat dan lutut, asal yang sampai ke kebablasan, maka itu boleh. Wa kadza tahrahu fi tahqiq. Seperti inilah yang dipilih oleh Syekh Nawawi, ya, Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq, Syarah Sanbih dan kitab Wasit. Maka fa'alal awal, maka berdasarkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat pertama mengatakan tadi yang boleh itu hanyalah di atas pusar dan lutut, sama fokol izar, yang di atas kain sarung, di atas pusar dan lutut. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, adakah boleh mencumbui istri yang haid bisurrati dengan pusar dan lututnya, wa mahadahuma, dan yang ada di sekitar itu, yang sejajar dengan keduanya, berarti mencumbui itu di bawah kain sarung, bukan di atas kain sarung, ya, pada tempat itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, pada lam ara li ashabina, aku tidak melihat bagi ulama mazhab Syafi'i fi dalam masalah itu naklan, ada tukilan masalah itu. Bolehkah bersenang-senang dengan lutut dan dengan pusat dan lutut dan sejajar dengan keduanya? Tidak ada kami melihat ada larangan tukilan dari ulama mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Wal mukhtar, dan pendapat yang dipilih, kata Imam Nawawi, al-jazmu adalah memastikan bil jawazi, kebolehannya, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Allah juga lah yang lebih tahu. Jadi dalam masalah perempuan haid boleh dicumbui, itu terjadi khilaf ulama. Pendapat pertama mengatakan yang boleh itu hanyalah dari pusar ke atas, artinya mau pokolizar yang di atas kain sarung, itulah yang boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Adapun tahtal izar dan sejajar dengannya itu tak boleh. Sedangkan pendapat kedua mengatakan yang dilarang itu hanyalah bersetubuhnya saja, selain dari bersetubuh itu boleh, walaupun mencumbui di antara pusar dan lutut. Dan inilah pendapat yang dipilih, dan ini merupakan pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.